Halo ITERA Friend, dan selamat datang kembali di program Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Aisyah Fira. Dan pada episode kali ini, kita bakal kenal lebih dekat dengan sebuah program studi apa sih? Hari ini kita bakal ngebahas tentang program studi yang ciri khasnya membahas tataran kota. Dan program studi ini tuh salah satu prodi yang sudah ada lama di ITERA dan tentunya meluluskan banyak banget mahasiswa yang berprestasi. Yap, hari ini kita bakal kenal lebih dekat dengan sebuah program studi PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi, bagi ITERA Friends yang penasaran dengan program studi PWK, ayo ikutin kita. Halo ITERA Friends, dan kali ini saya sudah bersama dengan Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Irfan Afandi, MSI. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih Pak mengenai program studi PWK ini Pak. Apa sih Pak yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru PWK untuk program studi PWK ini sendiri Pak? PWK ITERA atau Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA termasuk program studi yang mengawali berdirinya ITERA. Jadi program studi PWK ITERA itu mulai menerima mahasiswa tahun 2012 ya. Sedangkan ITERA sendiri itu diresmikan tahun 2014. Jadi kita mengawali. Nah, program studi PWK ITERA ini mencetak lulusan seorang perencana wilayah dan kota. Ya. Kemudian sesuai dengan visi kita yaitu menjadi program studi perencanaan wilayah dan kota unggul di Pulau Sumatera, mencetak perencana wilayah dan kota yang berbasis teknologi inklusif dan pembangunan berkelanjutan. PWK ITERA saat ini berakreditasi B, ya. Kemudian dengan dosen sebanyak 23 orang, kemudian mahasiswa sebanyak 800 orang. Kita sudah mencetak alumni lulusan sekitar 100 orang. Kemudian PWK ITERA ini punya tiga kelompok keahlian. Ya. Kelompok keahlian yang pertama adalah perancangan, perencanaan, dan manajemen kota. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga adalah inovasi perencanaan pengelolaan wilayah. Jadi dengan demikian PWK ITERA ini punya tiga cabang keahlian ya di bidang perencanaan kota, perencanaan infrastruktur, dan perencanaan wilayah. Kemudian PWK ITERA sudah memberikan sumbangsih yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan ya dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan para mahasiswa dan juga kontribusinya bagi pembangunan daerah. Berarti Pak, untuk program studi PWK ini sendiri Pak, nantinya dikhususkan untuk Pulau Sumatera terlebih dahulu ya Pak, baru untuk ke nasionalnya Pak? Ya, sebetulnya saya sedang program adalah ITERA for Sumatera ya. Tapi kan ini juga kita kan inklusif, jadi terbuka juga bagi seluruh masyarakat ya. Bukan hanya di Pulau Sumatera tapi se-Nusantara juga begitu. Oh, berarti untuk teman-teman ITERA Friends untuk program studi PWK ini sendiri, kalian juga hanya bisa bekerja di Pulau Sumatera, namun secara nasional dan juga bahkan jika kalian berprestasi, kalian dapat melanjutkan ke jenjang S2-nya di nasional maupun di internasional. Mungkin itu saja Pak untuk wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, dan juga untuk ITERA Friends yang ingin masuk ke program studi PWK ini, kita masih bakal banyak hal-hal lainnya yang mengenai program studi PWK ini sendiri. Jadi stay tune di sini ya. Bye. Halo ITERA Friends, kalau tadi kita udah dapat informasi mengenai sejarah-sejarah ITERA dan mahasiswanya. Nah, kalau kali ini kita bakalan ngulik informasi lebih dari Bapak Sosprodi PWK, Bapak Frans Sinatra, SPMT. Halo Bapak. Selamat pagi. Iya Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa aja sih yang ada di program studi PWK untuk melanjutin bahasan yang tadi Pak. Kalau di PWK sendiri, fasilitas apa aja sih Pak yang ada di program studi PWK, dan kira-kira mahasiswa bisa memanfaatkannya buat apa itu Pak? Oke.
Jadi ada beberapa fasilitas yang dimiliki ya oleh PWK ITERA. Pertama itu ada ruang kuliah, tentunya itu sharing fasilitas dengan beberapa prodi lainnya dari kapasitas sedang sampai besar. Kemudian ada aula tempat kuliah besar, biasanya dari dosen tamu ITB dan sebagainya. Kemudian ada 2 studio PWK yang digunakan oleh 2 angkatan. Jadi setiap 1 semester ada 2 studio yang berjalan. Jadi ada 2 studio, kemudian ada drone ya sebagai fasilitas mahasiswa untuk survei. Kemudian ada beberapa ruangan seperti ruangan tugas akhir, ruang diskusi, dan ruang baca tentunya. Oke, dari banyaknya fasilitas tadi nih Pak, itu kan jadi hal menarik yang ada di PWK. Selain itu ada hal yang paling menarik apa nih Pak dan berbeda yang ada di PWK? Oke, PWK ITERA merupakan salah satu program studi yang awal ya terbentuk di ITERA ini sendiri. Tentunya kami telah memiliki beberapa prestasi ya mewakili ITERA baik di tingkat nasional dan internasional. Kami juga pada tingkat internasional mahasiswa PWK ITERA melakukan exchange student ya. Pertukaran mahasiswa ke Korea, ke Amerika, dan ke China. Kemudian selain itu keilmuan PWK yang sedikit berbeda dibanding dengan prodi yang lain, karena kami tidak hanya terkait engineering tekniknya, tapi kita juga belajar bagaimana sosial, pengembangan komunitas, pengembangan ekonomi wilayah, dan segalanya. Seperti itu kira. Oke. Selanjutnya Pak, gimana sih sistem perkuliahan yang ada di program studi PWK ini? Ya, tentunya Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ini memiliki 144 SKS untuk menyelesaikan program sarjananya, di mana 36 SKS akan dilaksanakan di TPB, tingkat persiapan bersama pada semester 1 dan 2. Kemudian pada tahun terakhir mereka akan melaksanakan tugas akhir ya. Tugas akhir tentunya nanti topik-topiknya berkaitan dengan kelompok keilmuan yang ada di PWK ITERA, bisa berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah maupun perencanaan kota. Tapi kita juga mulai mengadopsi terkait dengan kampus merdeka. Jadi ada beberapa proyek yang bisa dilaksanakan seperti proyek kemanusiaan, kemudian magang, penelitian, riset, dan sebagainya. Pak, kalau tadi Bapak bilang ada yang namanya program Kampus Merdeka, itu kan program baru ya Pak, setahu saya. Nah itu bisa dijelasin dikit Pak tentang program itu? Ya, memang untuk penerapannya teknisnya belum dilakukan pada tahun ini, tapi kita juga menawarkan ke depannya ada beberapa program yang relevan dengan PWK seperti pembinaan desa, kemudian ada riset ataupun magang. Tentunya kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja di sana, tapi juga meningkatkan kemampuan mahasiswa di lapangan, karena nanti mereka setelah lulus mereka akan terjun ke lapangan. Jadi diharapkan Kampus Merdeka ini menjadi alternatif bagaimana mereka meningkatkan kapasitas mereka. Oke. Nah, nih, ini kan sekarang kita ada di masa pandemi ya, ITERA Friends semuanya. Nah, kalau di PWK sendiri, kira-kira semuanya itu jadinya online atau ada yang offline? Ya, untuk saat era kemarin tanggap darurat ya, seperti itu kami lebih dominannya pada online ya, kuliah secara daring dengan fasilitas beberapa ada LSM ITERA atau kuliah ITERA yang kami gunakan. Kemudian untuk kedepannya kami akan mengadop blended learning, karena tidak mungkin dilaksanakan hanya online, tapi juga akan ada offline, terutama untuk praktikum, karena skill mahasiswa perlu diasah ya, tidak bisa dilakukan secara daring. Jadi ada perpaduan ya Pak antara online dan offline. Biasanya offline itu yang kayak apa Pak? Apa yang ada namanya studio gitu ya Pak? Oh iya, untuk yang dilakukan offline, kalau di prodi lain itu seperti praktikum ya, tapi kalau di PWK ITERA ini akan ada studio. Jadi kita akan ada 4 studio di PWK ITERA. Pertama adalah studio proses, kemudian ada studio perancangan kota, ada studio perencanaan kota, dan studio perencanaan wilayah. Jadi dari tatanan mikro, kemudian sampai ke
ke makro dari perencanaan suatu kawasan. Jadi kita ada 4 studio yang akan kita laksanakan secara offline. Oke Pak, selanjutnya gimana sih prospek kerja bagi para lulusan PWK ini? Kan sekarang lagi pandemi ya Pak, apa itu menyusut atau malah memperluas lapangan kerjanya? Ya, memang kita harus bisa merubah suatu tantangan itu atau persoalan itu menjadi sebuah kesempatan kita ya untuk meningkatkan kapasitas. Nah, tapi dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota itu sendiri, kami menyiapkan alumni kami untuk dapat bekerja misalnya di instansi pemerintahan, baik itu pada tingkat pusat seperti di kementerian ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian Bappenas, kemudian bisa juga berkarya di pemerintahan daerah seperti di Bapeda gitu ya, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga bisa bekerja di instansi atau organisasi internasional lainnya seperti di UNDP gitu ya, kemudian badan-badan organisasi non-profit lainnya di internasional, maupun mereka bisa berwirausaha ya, karena kami juga memasukkan unsur-unsur wirausaha itu dalam kurikulum PWK itu sendiri. Jadi cukup banyak ya peluang kerja yang bakalan didapetin kalau kalian jadi lulusan PWK ini. Oke Pak, terakhir sebelum menutup segmen di sini, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk para calon mahasiswa sebelum menentukan pilihan program studinya? Ya, baik, untuk calon mahasiswa gitu ya, kita harus kenali dulu minat dan bakat kita minatnya bidang apa, dan kita kenali, kita cari, kita lakukan riset terkait program studi yang kira-kira relevan dengan minat kita, kemudian kita lihat peluang kerjanya seperti apa, dan yang ketiga, jangan lupa banyak berdoa dan berusaha. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, terutama untuk melanjutkan pendidikan sarjana kalian. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak Frans atas kesempatan ngobrol-ngobrolnya kali ini. Banyak banget yang kita dapetin tadi, ada manfaatnya, ada peluang kerjanya, banyak banget yang didapetin dari program studi PWK ini. Untuk kalian jangan lupa nonton terus video ini karena masih banyak informasi yang ada di sini. Stay tune terus ya, dadah. Halo Itara Friends, dan kali ini saya sudah bersama dengan 2 mahasiswa PWK, yaitu ada Mas Riki dan Kak Yana. Mungkin bisa Kak perkenalan dulu? Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Riki Hidayatullah, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2017. Halo, saya Septiana Sari, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota 2017. Nah, di sini saya mau nanya nih pertanyaan yang paling umum yang mungkin sering ditanyakan oleh calon mahasiswa dan juga Itara Friends kalian. Apa sih alasan kalian berkuliah di ITERA ini, khususnya program studi PWK? Silakan ya, coba. Kalau saya sih karena PWK ini merupakan prodi pertama yang ada di Lampung, dan jadi memang masih belum banyak juga tentang PWK. Terus prospek kerja PWK yang cukup banyak, baik dari swasta maupun instansi pemerintahan, dan peluang PWK untuk melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana itu juga terbuka lebar. PWK juga banyak ilmu mengenai pemetaan, perencanaan transportasi, perencanaan tata ruang dan wilayah, dan itu merupakan peluang karir yang besar gitu. Kalau Mas Rizky? Kalau saya kurang lebih sama seperti itu. Waktu SMA dulu saya tuh cari tahu gitu prodi tentang kayak yang lain tentang perencanaan wilayah dan kota, dan saya kayak tertarik gitu. Oh ternyata ada loh program studi yang merencanakan sebuah kota yang kita tinggalin gitu. Ternyata direncanakan dahulu gitu, nggak langsung ditinggalin gitu. Berarti mereka ini ITERA Friends sebelum memasuki ITERA dan memilih program studi perencanaan wilayah dan kota telah merencanakan terlebih dahulu nih bakal masuk kemana dan melakukan research. Dan juga sebagai mahasiswa PWK nih dari tahun 2017 yang mana mungkin sudah lama berkuliah di sini. Apa sih keseruannya dalam program studi PWK ini? Seru banget. Kita itu kan perencanaan wilayah dan kota tuh. Kita merencanakan wilayah dan merencanakan kota. Tentunya kita pasti jalan-jalan dong. Nah itu yang paling seru, kita jalan-jalan. Nah itu namanya mata kuliah studio teman-teman.
Jadi setiap studio kita tuh selalu jalan-jalan. Itu nanti entah ke luar kota atau ke wilayah gitu. Jadi kita ada juga pull-up gitu. Pull-up juga kita pasti ke tempat-tempat kayak mungkin pabrik atau dan sebagainya, ke perkebunan gitu. Jadi kita banyak jalan-jalannya sih. Itu yang seru. Kalau ini keseruan dari versi Mas Rifki ya. Kalau dari Mbak Yana gimana? Iya, sama sih. Biasanya karena PWK ini nggak cuma belajar teori atau di kelas saja, tapi banyak juga praktek atau terjun langsung ke lapangan. Jadi kita bisa tahu kondisi existing lapangan. Nah, di studio yang tadi udah dijelasin, itu biasanya kita datang untuk meneliti atau menganalisis suatu kawasan, misalnya suatu ruang, wilayah atau kota. Kita menuju tempat tersebut, kemudian mendatangi instansi, dan banyak berinteraksi dengan banyak masyarakat setempat. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau PWK ini berbeda dengan teknik lainnya karena mempertimbangkan banyak aspek. Yang misalnya teknik lain tuh hanya mempertimbangkan konstruksi, bangunan atau fisik saja, tapi PWK mempelajari seluruh aspek sosial, ekonomi, lingkungan yang erat kaitannya dengan rakyat. Nah, ini tuh diperlukan untuk menghasilkan produk perencanaan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita akan bisa berinteraksi langsung dan mendengarkan langsung dari masyarakat aspirasi dan pendapat mereka tentang rencana tata ruang maupun pembangunan untuk masa mendatang gitu. Berarti cakupan dari program studi PWK ini luas ya, lebih luas daripada program studi yang lain. Nah, kalau misalnya kita ngomong keseruan tadi kan pasti sudah bisa dijelaskan. Nah, untuk materi program studi PWK ini sendiri apa aja sih Kak? Biar bisa spoiler gitu ke calon mahasiswa baru. Kasih tahu Yana. Banyak banget sebenarnya karena dia mencakup berbagai aspek ya. Jadi dia ada dari kelembagaan pembiayaan, hukum perencanaan, terus ada yang dari fisik bangunannya juga ada. Ada kita merencanakan infrastruktur, merencanakan transportasi, gitu. Perencanaan data spasial, aspasial. Nah, kita juga bikin peta nih kayak gini nih. Desain, kita juga bisa bikin desain kayak gini tuh teman-teman. Rancang kota. Jadi banyak mata kuliahnya gitu. Kita bisa mempelajari sosial, mempelajari ekonomi, mempelajari tentang infrastruktur, mempelajari tentang hukum, banyak banget. Banyak tapi seru, tetap seru. Wah, kalau misalnya kuliah di institut itu kan pastinya ada praktikum nih. Iya. Nah, kalau untuk di program studi PWK sendiri, praktikumnya itu apa aja? Yang studio tadi yang sudah saya jelaskan. Berarti cuma satu? Iya, kita praktikumnya studio. Ada juga sih praktikum ini, pengantar data spasial itu kita praktikum untuk membuat peta. Nih, peta-peta seperti peta-peta yang kayak gini. Nah, yang mungkin teman-teman nanti lihat. Terus ada juga kita praktikum satu lagi itu tentang statistik. Jadi kita kan ada tentang materi tentang forecasting gitu, kayak meramal tentang masa depan. Nah, itu kita menggunakan statistik. Jadi kita menggunakan angka bagaimana kedepannya itu kebutuhan dari masyarakat itu seperti apa gitu. Oh, berarti seperti diperhitungkan untuk kedepannya bakal bagaimana begitu? Iya, kita pelajarin banget. Nih, di materi kuliah dan juga di praktikum itu kan ada banyak hal yang terjadi. Nah, kalau tadi udah keseruan, nah sekarang kesulitannya apa sih? Ya, ini mah sulitnya ya. Sulitnya yang pasti ini sih, karena terlalu luas gitu kan. Apalagi kalau tadi ada mata kuliah hukum gitu kan. Saya sendiri masih kurang lah tentang hafalan tentang hukum gitu sih. Menurut kalau saya yang susah gitu. Nggak tahu kalau menurut Mbak Yana. Kalau saya sih kesulitannya ya di itu sih. Software aplikasi kan ini kan menekankan pada desain sama pemetaan yang mengeluarkan outputnya desain dan peta. Nah, jadi kita emang harus belajar secara lebih gitu sih untuk bisa desain dan peta-peta ini gitu. Kesulitannya di situ. Berarti untuk ITERA Friends kalian yang ingin masuk ke program studi PWK mungkin sudah bisa mencoba belajar tentang software editing, desain gitu, supaya nanti kalau misalnya udah keterima dan masuk di program studi PWK ini, kalian mungkin bisa menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh Mbak Yana. Mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, kita kan ini bakal menyambut mahasiswa baru. Iya. Apa sih harapan dari Mas Vicky dan Mbak Yana untuk program studi PWK ini ke depannya? Saya dulu Pak Yana dulu? Ya, duluan. Ya, harapan saya semoga, ini untuk mahasiswa barunya atau untuk mahasiswa baru, semoga bisa enjoy lah nanti di Prodi PWK gitu. Prodi PWK tuh enak kok, kerjaannya jalan-jalan gitu. Santai kita jalan-jalan, walaupun tadi saya bilang saya susah untuk menghafal hukum-hukum gitu. Tapi tenang aja, banyak teman kok yang bantuin gitu. Apalagi juga kan hukum itu ya kalau kita baca juga nanti pasti ada gitu. Ada maksudnya kayak angka-angkanya, nomornya gitu kan. Jadi semoga nanti enjoy lah. Kalau saya sih harapannya untuk mahasiswa semangat terus,
tingkatkan kreativitas dan inovasi kalian. Jangan malu untuk belajar hal baru karena ada banyak banget hal-hal baru yang akan ditemuin nantinya kalau udah masuk prodi PWK. Wah, itu pesan dari kakak tingkat kalian loh, calon kakak tingkat kalian. Nah, yang terakhir, harapan kalian untuk program studi PWK ini ke depannya bagaimana? Kalau harapan saya semoga prodi PWK ini semakin sukses gitu, semakin jaya. Apalagi kan dari visi misinya PWK itu akan menjadi yang terdepan di Sumatera tentang perencanaan gitu kan. Jadi semoga PWK ini semakin jaya ya ITERA gitu, semakin naiklah akreditasinya, kan sekarang B nanti jadi A gitu. Jadi teman-teman jangan lupa masuk ke PWK ITERA ya. Kalau dari Mbak Yananya? Oke, harapannya semoga prodi PWK ITERA bisa melahirkan sarjana-sarjana PWK yang berkompeten dan nantinya mampu menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan ke masyarakat luas maupun ke dunia kerja dengan baik. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita tentang program studi PWK pada hari ini. Terima kasih Mas, Mbak untuk waktunya. Semoga Sempro dan juga persiapan skripsinya diperlancar. Dan juga untuk kita reference kalian, jika kalian ingin masuk ke program studi perencanaan wilayah dan kota, kalian juga harus bisa merencanakan ke depannya kalian nanti bakal bagaimana. Dan juga untuk PWK sendiri, cakupannya juga banyak. Dan juga untuk peluang kerjanya bisa untuk di swasta dan juga di BUMN. Dan itu aja mungkin tentang bincang-bincang kita tentang perencanaan wilayah dan kota. Jadi kita bakal banyak keseruan lainnya, tetap ikutin kita ya. Bye-bye. Dadah. Nah, gimana ITERA Friends? Udah kenal lebih dekat kan dengan program studi PWK? Nah, buat kalian ITERA Friends yang kepo tentang program studi PWK, bisa langsung cek di websitenya pwk.itera.ac.id. Dan juga bisa cek di Instagram mereka di PWK ITERA. Saya Dimas Aprilian. Saya Aisyah Fira. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.